Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Mr. Rufus. Kok saya yang buka acara Olga ya, obrolan seputar serangga kali ini? Saya mau cerita dulu dikit ya. Hari ini sebenarnya saya bawa bintang tamu. Coba serangganya kira-kira apa ya? Bisa tebak nggak coba adik-adik? Ayo. Kira-kira. Kamu kemana aja? Jangan lompat-lompat. Nah, kamu lihat kan adik-adik? Hari ini sebenarnya bintang tamu kita itu belalang. Kamu tahu nggak? Sebenarnya Mr. Tony itu pengen ketemu langsung sama bintang tamu kita hari ini. Cuman dia lupa kalau belalang itu larinya cepet banget. Dia buka kandang, belalangnya kabur. Wah, susah. Sini. Wah, namamu siapa? Cepat, kasih tahu dulu. Nah, kalian lihat sendiri kan? Belalang itu larinya cepet sama gesit sekali. Sampai susah nangkepnya itu. Wah. Nah, waktu saya taruh tuh kandang belalang di situ, Mr. Tony buka kandangnya. Dia mau ngajak ngomong. Loncat deh langsung pergi. Wah, terus udah kemana-mana di seputar studio ini. Kabur kemana-mana nih belalangnya. Susah nangkepnya. Waduh. Aduh, wah ini sampai dapat. Tunggu dulu bentar. Aku tahu, kita perlu ngobrol. Saya yakin kamu bisa ngobrol dengan saya. Namanya Alang, namanya Alang. Oh ya, Alang. Ya, kamu sukanya apa, Alang? Makannya apa? Hati-hati, Mie? hati-hati. Atau apa? Aduh, loncat lagi nih. Wah, kalian lihat sendiri ya. Tapi adik-adik, kamu harus tahu ya. Kalian nih, pokoknya kalau inget belalang, kan mereka tuh larinya cepat dan gesit. Sama seperti belalang, waktu kamu tergoda oleh dosa, kamu tuh harus cepat lari seperti belalang. Lari. Mau lihat aman, mau lihat enggak, pokoknya seperti belalang. Langsung loncat jauh-jauh dari dosa. Ya, jangan lupa. Wah, tuh. Udah belum, Om? Aduh, Om Tony, gimana? tadi nggak dapat. Capek ya? Ternyata, belalang itu. Nanti kita beli minum di sana. Sampai habis nafas gitu. Lihat, adik-adik. Ya. Ingat kalian ya, belalang itu cepat dan gesit. Nah, kalau kalian ketemu sama belalang, cobain deh. Kamu kejar ke belalang itu, dapat nggak ya? Nah, kalau ingat belalang juga, ingat juga. Tunggu sebentar. Ingat dosa. Seperti dosa, kita harus jauh dari seperti belalang, lari, cepat dan gesit. Pokoknya ya, oke? Sampai jumpa lagi. Ayo, bantu saya tangkap. harus ngambil ini si belalangnya, nanti Ya, ayo. susah lagi. Berdua. Cepat. Mau minum Tangkap dulu ya. nggak? Gak usah, ayo tangkap dulu. Ya udah. Ayo, 1, 2, 2, 3. Tuhan ingatkan kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Kita menjauhkan diri daripada setiap dosa. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mau meninggalkan setiap dosa ya Tuhan. Bukan
dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat besarnya cinta kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau bawa setiap anak-anak Aikid untuk berjalan melangkah menjauhi daripada setiap dosa demi dosa. Kami mau menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kami mau menghargai setiap pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan atas kehidupan kami. Bahwa anak-anak Aikid ya Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Kehidupan mereka semakin hari semakin berkenan bagi Engkau, semakin mempermuliakan Engkau, dan hidup mereka senantiasa kudus, berkenan dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk firman. Firman-Mu mengubahkan kami. Haleluya. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Bugs. Dalam tema kali ini kita akan belajar deh hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka hewan kecil, kita nggak boleh anggap remeh adik-adik. Melalui hewan-hewan kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang kita buat dapat membangun iman kita sehingga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Little things can make a difference in our life. Dan ayat hafalannya buat tema kali ini adalah Mazmur 19 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yuk adik-adik kita ulangi lagi ya. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yes, good job adik-adik. Nah, adik-adik, cerita Alkitab buat hari ini diambil dari Kejadian 19 ayat 12 sampai 29, yaitu saat Lot melarikan diri dari kota Sodom dan Gomora. Gini nih cerita adik-adik. Saat itu, Lot dan keluarganya tinggal di kota Sodom dan Gomora. Penduduk di kota itu sangat jahat dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan marah dan mengirimkan 2 malaikat untuk menghancurkan kota itu. Kedua malaikat itu tiba di Sodom dan Gomora pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka lalu sujud dan mukanya sampai ke tanah. Lalu berkata, "Tuan-tuan, silahkan singgah di rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tapi karena ia mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan di seluruh kota, gak ada terkecuali datang ke rumahnya Lot. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka datang ke rumah aku untuk berlindung di dalam rumahku." Nah, tetapi mereka berkata, "Nyahlah," lagi kata mereka, "orang-orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan mau menghakimi kita semua. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu Lot mendesak orang itu, yaitu Lot dengan keras, mereka mendekat lalu didobrak pintunya. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma orang-orang itu mencari pintu di mana ya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu, anak laki-laki, anak perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang-orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lalu keluarlah Lot berbicara kepada kedua bakal menantunya.
Nah, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok aja. Ketika fajar datang, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera pergi dan berkata, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati karena kedurjanaan kota ini. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota itu. Kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti Lot menoleh ke belakang. Lalu ia menjadi tiang garam ketika Abraham di pagi-pagi itu pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Dia memandang ke Sodom dan Gomora serta melihat seluruh lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempatnya itu. Nah, jadi Lot selamat adik-adik. Haleluya! Grasshopper atau belalang adalah serangga yang memiliki sayap dan dapat terbang. Namun mereka lebih suka menghabiskan waktunya berdiam di tanah dan berlindung di balik rerumputan. Meskipun begitu, belalang tidak mudah untuk ditangkap karena belalang memiliki kaki yang sangat kuat. Mereka dapat segera melompat dengan jauh ketika merasakan ada bahaya di sekitarnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan mau kita untuk segera pergi menjauhi dosa. Ketika kita sedang dicobai untuk melakukan dosa, kita harus segera melompat menjauhi dosa seperti belalang. Nah, adik-adik, Lot itu adalah keponakannya Abraham. Lot tinggal di Sodom dan Gomora yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan, sehingga Tuhan menghancurkan kota itu. Namun Tuhan menyelamatkan Lot karena keluarganya karena mereka percaya kepada Allah. Dosa dapat menghancurkan hidup kita, tapi Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Ketika cobaan dan godaan datang untuk melakukan dosa itu, Tuhan mau kita lari dan pergi menjauh adik-adik. Hari ini kita belajar ada 2 cara supaya dapat berlari menjauh dari dosa. 1, nah adik-adik, be more like Jesus. Adik-adik, kita ini terpisah dari Tuhan karena dosa. Namun meskipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita seperti Lot yang Tuhan selamatkan. Tuhan mengirim Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa kita, supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dengan Tuhan nanti di surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dan menjalani hidup tanpa dosa, sehingga ia layak untuk menjadi korban di atas kayu salib, menanggung dosa dan hukuman buat kita. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita harus sekuat tenaga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus setiap harinya. Nah, yang kedua, always choose obedience to God. Saat kita dihadapkan dengan pilihan buat melakukan dosa, untuk taat kepada Tuhan, kita harus selalu memilih untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti serangga grasshopper yang memiliki kepekaan terhadap bahaya, kita juga harus punya kepekaan terhadap dosa kita ya adik-adik. Kita harus sadar kalau kita sedang dicobai dan kita mencoba melakukan dosa. Maka dari itu kita harus rajin membaca Alkitab kita setiap hari supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak kita dan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan bukan menjadi kehendak kita. Nah, sehingga kita dapat memiliki kepekaan terhadap dosa. Lalu adik-adik, kita harus selalu memilih buat taat kepada Tuhan, pergi menjauh dari dosa sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan terhindar dari melakukan dosa. Dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik? Yes. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau lari dan menjauhi dosa? Siapa coba? Ada nggak adik-adik? Semua mau ya? Yuk, kita semua sama. Katakan dengan kakak bersama-sama. I want to flee from sin and temptation. Nah, adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya.
I want to flee from sin and temptation. Good job adik-adik. Good. Nah adik-adik, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami pergi menjauh dari dosa, untuk kami bisa ikut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kami. Kami mau belajar dari cerita lo Tuhan, yang dimana Tuhan telah menyelamatkan kami, Kau telah berkorban di kayu salib buat kami Yesus, dan kami juga mau memilih untuk menjadi anak-anak yang taat, melakukan setiap firman Tuhan, dan setiap ada dosa di depan mata kami bisa menghindarinya, kami tidak melakukannya dan menjadi anak-anak pemenang. Terima kasih Bapa, ajarlah kami terus Tuhan, dan tolonglah kami dalam setiap kami melakukan aktivitas kami, perbuatan kami, agar kami terus melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya pelajaran Bugs kita hari ini. Kakak pamit, sampai jumpa di minggu depan dengan tema yang baru dan gak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.